Assalamualaikum lur, sehat-sehat kabeh kalian sekeluarga ya. Balik maneh ambek aku Mbak Icang yang hari ini ditemenin sama Mas Suparjo Sukaparno masalah jodoh. Ngidul film apa kita hari ini Mas Jo? Kali ini kita ngidul film bergenre drama, judulnya My Tomorrow Your Yesterday tahun 2016 mbah. Loh, jangan salah, film drama asal Jepang ini bagus banget, jadi wajib nonton sampai akhir lur. Mengisahkan tentang seorang mahasiswa yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang wanita tak dikenal yang satu kereta dengannya. Pria ini pun nekat mengutarakan rasa cintanya secara langsung. Mereka berkenalan, PDKT, sampai jadian. Namun akhirnya pria ini menemukan fakta yang begitu menyakitkan. Loh, awas baper dan nangis kalian nonton film ini lur. Langsung aja kita ke komenan subscriber Mas Jo. Titip salam terkutuk dari dulurku Mas Has ya. Titip salam buat Mbah Icang. Mbah, kenal sama si Mbah Sugiono dari Jepang nggak? Loh, ya kenal loh sama Sugiono, seangkatan dulu kita. Pernah satu profesi lagi. Loh, monggo sekaicakan. 一目惚れいきなりでびっくりかもだけど私は福寿恵美同い年なんだへえ Takatoshi Minayama adalah seorang mahasiswa berumur 20 tahun yang kuliah jurusan seni di Kyoto, Jepang. Pada suatu pagi di tanggal 15 Februari 2016, ketika sedang OTW ke kampusnya naik kereta, Takatoshi jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis cantik seumurannya yang baru kali itu dia temui di kereta. Takatoshi sendiri pun bingung mengapa bisa muncul pikiran serandom itu dan mengira perasaan cintanya ini pasti akan menghilang jika nanti gadis itu turun di stasiun yang berbeda dan berpisah dengan Takatoshi. Akan tetapi seiring kereta berhenti di tiap stasiun, Takatoshi semakin merasa gelisah karena takut gadis itu turun dan mereka tidak akan bertemu lagi. Yang pada akhirnya Takatoshi membulatkan tekad untuk menemui gadis tersebut dan memberanikan diri untuk menyapanya. Tapi tiba-tiba いつもの大学まで僕は唐突恋をしてしまったないかもしれない人なんだから別れたらもう一目惚れをしたよしこうしよう電車の中で見て Alhamdulillahnya Takatoshi masih sempat mengejar gadis itu yang turun di stasiun Takaragaike. Dengan nada yang sopan namun terbata-bata, Takatoshi mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Film pun menunjukkan saat itu adalah pertemuan mereka di hari yang pertama. Setelah itu Takatoshi menanyakan nomor WA, tapi gadis tersebut mengaku tidak memiliki HP. Mereka pun akhirnya duduk di stasiun dan berkenalan. Gadis itu bernama Emi Fukuju, yang lucunya juga sama-sama berumur 20 tahun lur. Masya Allah, emang ini cantiknya Mbak Emi ini ya lur ya. 一目惚れいきなりでびっくりかもだけど私は福寿恵美同い年なんだへえ Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Takatoshi menceritakan pekerjaan sambilannya, yaitu seorang kartunis yang membuat karikatur di koran. Sementara Emi sedang menjalani sekolah kejuruan yang mempelajari tata rambut. Setelah itu Emi bertanya mengapa Takatoshi mencintai dirinya dan kenapa harus dirinya. Takatoshi pun terdiam sesaat dan tidak bisa menjelaskan perasaannya. Intinya entah kenapa Takatoshi memiliki firasat jika Emi adalah orang yang tepat untuk dicintainya. Tapi karena jatuhnya masih orang asing lur, Takatoshi pun meminta maaf kalau dia malah terlihat freak. Namun Emi hanya tersenyum karena dia sudah tahu jika Takatoshi berkata jujur dan bukan orang jahat. 私は美容師の私引っ越してきたばっかりでこの先の美大で政治家とか書いてるどうして私にこの人だっていう直感がごめんキモいかも Tak lama kemudian kereta yang ditunggu Emi pun datang karena dia memang hanya transit di stasiun Takaragaike. Takatoshi pun bertanya apakah mereka akan bertemu lagi. Tapi tiba-tiba Emi meneteskan air mata. Dia beralasan jika baru saja teringat tentang sesuatu yang menyedihkan dan berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi esok hari. Lalu Emi pun naik kereta dan mereka berpisah yang mengakhiri pertemuan pertama Takatoshi dengan Emi. Dan inilah hari esokku adalah hari kemarinmu. Awas baper lo, apalagi nangis jangan-jangan nanti Anda. また会えるいいことがあってね
Sesampainya di kampus, Takatoshi pun menceritakan kejadian barusan ke sohibnya Soichi Ueyama yang sering memberi nasihat seputar percintaan. Takatoshi takut jika dia tidak akan bisa bertemu Emi lagi karena tidak memiliki kontaknya. Namun Soichi menenangkannya karena jika Emi memang tertarik, pasti dia akan menghampiri Takatoshi ke kampusnya. お前がナンパだからナンパじゃん。ここの学校だって教えたんだろまあ学科も。見に来るんじゃね Besoknya Takatoshi pun naik kereta di jam yang sama seperti kemarin, tapi tidak melihat Emi. Takatoshi merasa kecewa dan mulai pasrah jika dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Lalu Takatoshi pergi ke kebun binatang yang tidak jauh dari sana untuk mengerjakan tugas menggambar seekor jerapah. Namun tak lama kemudian Takatoshi sangat terkejut karena tiba-tiba Emi datang menyapanya. Emi mengatakan jika sebelumnya Takatoshi sudah bilang memang ingin menyelesaikan pekerjaannya di kebun binatang. Jelas mendengar itu Takatoshi pun sempat bingung ya kan, karena seingatnya dia hanya mengajak Emi untuk bertemu lagi tanpa menyebutkan di mana tempatnya. Lalu Emi juga mengaku pernah melihat gambar itu digantung di kelas Takatoshi. Padahal jelas-jelas Emi belum pernah ke kampusnya Takatoshi lur, dan gambar tersebut memang belum diserahkannya ke dosen. Hari itu adalah hari kedua pertemuan mereka. 昨日と同じ時刻の電車、同じ電車で会えるということだ。なんでここに？また明日って言ったじゃないですか。いいね。これ教室に貼り出されるやつだ。今日ここで課題やる。 Setelah itu Emi pun mengajak pergi ke tempat favoritnya Takatoshi, yaitu sebuah pondok di pinggir danau Takaragaike. Takatoshi menceritakan tempat itu sangatlah berkesan baginya karena ketika umur 5 tahun, Takatoshi pernah terjatuh ke danau dan hampir tenggelam yang untungnya ditolong oleh seorang wanita tak dikenal. Emi pun juga mengaku saat masih 5 tahun dia pernah mengalami insiden yang hampir membunuhnya. Lalu sebelum mereka berpisah, Emi pun memberikan nomor telepon rumahnya kepada Takatoshi. 5歳のちょうど今ぐらいの時期、あそこの桟橋から落っこって私も5歳の時偶然だね。死んじゃうんだって思った時、知らない女の人に連絡先ありがとう。 Malam harinya di kosan, Takatoshi dipaksa oleh Soichi segera menelpon Emi dan mengajaknya kencan agar hubungannya cepat berlanjut. Tapi karena Takatoshi bingung mau ngomong apa, Soichi pun menulis apa yang harus dikatakan oleh sohibnya itu. Takatoshi mengikuti semua saran Soichi dengan mengajak Emi nonton layar tancap Doraemon dan akan ketemuan jam 1 siang di jembatan Sanjo. Yang untungnya Emi pun langsung setuju dan mereka berdua akan bertemu lagi esok hari. Setelah telepon ditutup, wah kira nggak karuan ya kan si Takatoshi ini lur, dan sangat berterima kasih kepada Soichi. 今度明日。来てくれてありがとう。私も会えてよかった。また。 Esoknya gambar jerapah karya Takatoshi dipajang di mading kelas. Seperti perkataan Emi yang pernah melihat gambar itu di kelas Takatoshi. Padahal waktu itu belum selesai ya kan. Loh kok bisa? Kita terusin aja ceritanya ya lur ya. Sebelum jam 1 bertemu Emi, Takatoshi pun pergi ke jembatan Sanjo duluan dan mampir ke toko-toko di dekat sana, juga mencari makanan enak atau tempat-tempat yang menarik sesuai saran dari Soichi. Supaya nanti di depan Emi Takatoshi nggak ho aja karena nggak tahu daerah sana ya kan. 会う前に軽く迷ったりテンパ下されないように。ジュさんに食べさせたいな。自然に思っている。 Setelah itu barulah Takatoshi menunggu Emi jam 1 di jembatan Sanjo, dan itu adalah hari ketiga mereka bertemu. Mereka jajan cireng, seblak, nonton bioskop, sampai nongkrong di warkop STMJ dekat sana lur, dan sempat melihat anjing Pomeranian yang lucu. Lalu di malam harinya, Takatoshi dan Emi melihat seonggok pohon lampu neon yang begitu indah. 南山くん。裏通りがちょっとディープで。すっごい。でしょ？あそこの行列できてる。面白い。面白い。 Emi pun mengatakan jika dia merasa kagum saat Takatoshi menyatakan cintanya secara langsung karena belum pernah ada laki-laki yang mendekatinya. Dan ternyata selama ini lur, Emi sudah sering memperhatikan Takatoshi dari jauh. Setelah itu Takatoshi pun memberanikan diri untuk benar-benar mengutarakan perasaannya, dan mulai saat itu mereka pun akhirnya berpacaran.
南山くんが初めてなの。え？誰かに来られたこと、本当のこと言っていい？ずっとあなたの気づかなかったでしょ。急に一目惚れとか言われるのちょっと憧れてたから。福寿さん、僕と付き合ってください。よろしくお願いします。こちらこそ。Besoknya Emi pun membantu Takatoshi pindah ke kosan baru yang tidak jauh dari kosan lama, dan saat itu Soichi juga berkenalan dengan Emi. Akan tetapi ketika mengeluarkan barang-barang dari kardus, Emi menemukan sebuah kotak coklat misterius yang tergembok. Takatoshi menjelaskan jika kotak tersebut diberikan oleh wanita yang menolongnya ketika tenggelam di danau 5 tahun setelah insiden tersebut, yaitu di umur Takatoshi yang ke-10 tahun. Namun Takatoshi masih belum tahu apa isinya karena dia hanya diminta untuk menjaga kotak tersebut. Lalu seselesainya beres-beres di malam hari, nggak nginep di kosan dong ya kan? Takatoshi pun mengantar Emi pulang ke stasiun dan lagi-lagi Emi menangis saat perjalanan ke sana. 遅くなってごめん。あ、大丈夫大丈夫。じゃあカバン置いてくれば、ついでにこれも運んどくね。この間話した助けてもらう預かっててほしいって嬉しいこと言う。ほんとすぐ泣くな。明日いつしか僕たちの合言葉になった。 Sejak saat itu, setiap hari mereka bertemu lur. Emi sering masak-masak di kosan Takatoshi dan juga menggunakan bumbu coklat pada daging seperti yang biasa dilakukan oleh keluarga Takatoshi. Lalu Emi menjelaskan jika Takatoshi sempat mengatakan soal bumbu tersebut padahal belum pernah ya kan. Takatoshi pun menyebut Emi memiliki indera keenam, namun Emi mengatakan jika itu semua hanyalah kebetulan. うちの隠し味はチョコレートだ。言ってたよ。ってないと思うけど。たまたまじゃない？エミちゃんって実は予知能力できないんだけどね。私は普通の人間です。 Singkat cerita, di hari pertemuan mereka yang ke-15, Emi yang memang sekolah tata rambut mencoba mencukur rambut Takatoshi di kosannya. Lalu di malam harinya mereka pun Netflix and chill alias nonton film bareng yang pada akhirnya ya ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan. Ya, berhasil lelur tapi nggak dikelihatanin. Namun lagi-lagi Emi menangis. 流し気味でよろしいですか？はい。はい。 Setelah mengantarnya pulang, Takatoshi menemukan buku diari milik Emi yang tertinggal di kosannya. Karena penasaran, Takatoshi pun membukanya dan anehnya tulisan di buku tersebut tanggalnya mundur lur. Jadi Emi mencatat pertemuannya dengan Takatoshi, namun dari tanggal 16 Maret ke belakang. Contohnya, di tanggal 14 Maret adalah hari ketiga pertemuan Emi dengan Takatoshi. Itu dari sisinya Emi lur. Tapi dari sisinya dari sisinya Takatoshi itu adalah hari atau pertemuan yang ke-28, di mana sekarang masih tanggal 1 Maret ya kan. Dan dari sisi Takatoshi, mereka baru bertemu 15 hari atau 15 kali pertemuan. Gampangnya gini lah lur, Takatoshi waktunya normal maju ke depan dari pertemuan pertama yaitu tanggal 15 Februari. Sedangkan Emi waktunya mundur lur, dihitung dari tanggal 16 Maret yang merupakan pertemuan pertamanya Emi. Beberapa saat kemudian Emi pun menghubungi Takatoshi dari telepon umum dan mengatakan jika dia akan menjelaskan sesuatu yang selama ini dia tutupi esok hari jam 6 pagi di kelas kampusnya Takatoshi. Selain itu Emi juga meminta Takatoshi agar membawa kotak misterius yang pernah dia dapatkan dari seorang wanita yang menolongnya waktu kecil. Takatoshi pun bingung dengan apa yang dikatakan pacarnya barusan. Lalu ketika jam menunjukkan pukul 12 malam dan hari sudah berganti, tiba-tiba Emi tidak ada lagi di telepon umum. あなたに隠してることがある。全部話すから。なえみ、ちょっと待って。もしもし、エミ？ Esok paginya Takatoshi pun menemui Emi yang menjelaskan jika sebenarnya dia berasal dari dunia paralel di mana waktu berjalan dari arah yang berlawanan yaitu mundur lur. Dengan kata lain, hari esoknya Takatoshi adalah hari kemarinnya Emi. Maka dari itu ketika teleponan semalam Emi tiba-tiba menghilang karena sebenarnya dia berpindah ke hari sebelumnya.
Berbeda dengan Takatoshi yang waktunya terus berjalan maju seperti biasa. Pantes aja Mbak Emi ini tahu peristiwa di hidup Takatoshi yang belum terjadi ya kan? Mulai dari gambar jerapah sampai bumbu coklat yang biasa dipakai keluarga Takatoshi. Padahal Takatoshi belum pernah menceritakannya kepada Emi. 動物園でこれを書く日は15日後の未来で、あなたにとっての未来は私にとっての過去。私の世界は逆方向に進んでるの。 Emi juga memiliki kunci yang bisa membuka kotak misterius itu. Dan ketika Takatoshi membukanya, terdapat foto dirinya dan kedua orang tuanya bersama Emi lur. Ya betul, yang memberikan kotak itu ketika Takatoshi masih kecil sebenarnya adalah Emi. Pasti ente bingung kan? Oke, aku jelasin sebentar ya. Jadi lur, Emi dan Takatoshi ini memiliki aliran waktu yang berbeda. Dari sudut pandang Takatoshi, umurnya memang bertambah seperti biasa, sedangkan umurnya Emi berkurang. Kalau begitu, Takatoshi yang dulu masih berumur 10 tahun mendapatkan kotak dari Emi yang sudah berumur 30 tahun. Dan saat Takatoshi tenggelam di umur 5 tahun, ternyata yang menolongnya adalah Emi di umur 35 tahun lur. Masih mumet? Gini ya. Dari sudut pandangnya Takatoshi nih ya, Emi umur 35, Takatoshi umur 5. Emi umur 30, Takatoshi umur 10. Terus kayak gitu lur. Sampai Emi nanti umur 5, Takatoshinya umur 35. Lalu Emi juga menjelaskan jika mereka hanya bisa bertemu 5 tahun sekali selama 30 hari saja. Karena memang waktu di kedua dunia mereka hanya beririsan atau berpotongan setiap 5 tahun sekali selama 30 hari lur. Mendengar itu semua, Takatoshi pun hanya bisa terdiam. Karena itu artinya dia tidak akan bisa selalu bersama Emi. 高俊があったのは未来の私なんだよ。エミが俺の親と。取るんだよ、あなたの未来。5歳の時にも会っている。5年に一度しか会えない。火が満ちて欠けてしまう。5歳のあなたを助けたのも未来の私。 Setelah itu Emi juga menjelaskan bahwa semua hal tentang Takatoshi dan apa yang mereka berdua akan jalani selanjutnya sebenarnya sudah diketahui oleh Emi. Karena saat Emi berumur 15 tahun, dia mendapatkan buku diari dari Takatoshi yang berumur 25 tahun yang berisi catatan perjalanan mereka berdua. Jadi kesimpulannya lur, apakah Emi datang ke dunia ini di umur yang sudah tua? Oh tidak dong. Dari sisinya Emi, di dunianya Emi, dia lahir normal dalam kondisi masih bayi terus sampai tua nanti ya kan? Tapi saat dunia mereka berdua beririsan, bersinggungan 5 tahun sekali, nah disitulah Emi melihat perbedaan aliran waktu dengan dunianya Takatoshi. Dan Takatoshi semakin muda, begitupun sebaliknya. Gitu lur ya, harusnya udah mudeng lah sampai sini kalian ya. Setelah itu mereka pun melihat anjing Pomeranian yang sebelumnya pernah lewat. Dan Emi seperti baru pertama kali melihatnya. Takatoshi sudah melihat anjing tersebut karena itu adalah masa lalunya. Sedangkan Emi belum melihatnya karena itu baru akan terjadi di masa depannya ya kan. Silakan kalian pause dulu lah ya, dicerna lagi penjelasanku yang tadi kalau kalian masih belum ngeh lur. 私が切ったんだよね。 昨日エミに明日端と端で命を救い合ったから。 あのメモ僕が話したことなんだよ。 話してもらったことなんだ。 ほらあれ ポメラニアンかな。 Setelah itu mereka pun menjalani hari-hari bersama sambil mengikuti apa yang tertulis di buku diari tersebut. Namun Takatoshi merasa seolah-olah semuanya palsu, seperti hanya menjalani sebuah sandiwara yang naskahnya telah ditentukan, tanpa bisa benar-benar menikmati momen bersama kekasihnya. Tentunya Emi yang ada di hadapan Takatoshi kali ini tidak memiliki memori tentang hal-hal menyenangkan yang telah mereka alami hari-hari kemarin. Karena faktanya begitu menyedihkan, Takatoshi pun terpaksa meninggalkan Emi. Sebab ironisnya, apa yang dia rasakan saat ini sepertinya juga sudah tertulis di buku tersebut dan diketahui oleh Emi. 理想的だ。でもあれは演技ってことなの。エミと会ってるのにエミじゃない感じがして。僕が昨日一緒に過ごしたエミ、今日の君は知らない。どうしてもメモ帳通りに行動とやればさ、待って。こうなることも予定通り。
Malam harinya ketika sedang nge-laundry, Soichi melihat wajah muram Takatoshi dan menasehati agar temannya itu segera berbaikan dengan Emi apapun masalahnya. Karena Takatoshi masih bisa meminta maaf dan berusaha mengerti situasi antara mereka berdua. Dari sanalah Takatoshi pun teringat saat awal-awal pertemuannya dengan Emi yang selalu saja menangis setiap mereka jalan-jalan. Karena saat itu adalah hari-hari terakhir Emi bersama Takatoshi. Namun sebaliknya, itu adalah hari-hari yang sangat menyenangkan bagi Takatoshi karena merupakan awal-awal pertemuannya. Takatoshi pun merasa sangat bersalah karena baru menyadari penderitaan Emi yang menemani Takatoshi di hari-hari terakhirnya. Namun dia tetap tersenyum dan bahagia. 全部エミにとっての戻れない最後だったんだ。タイミングで泣いてたエミにとってはあれが私だいぶ涙もろい。なのに Takatoshi pun buru-buru kembali ke kosannya dan menghubungi Emi di jam 1 pagi, yang mana artinya Emi belum memiliki memori tentang perdebatan mereka di hari kemarin. Di telepon, Takatoshi meminta maaf dan mengatakan jika di hari esoknya Emi mereka berdua akan bertengkar. Takatoshi juga mengatakan meski hubungan mereka terasa menyakitkan, namun Takatoshi akan tetap menjalaninya karena dia benar-benar mencintai Emi. こんなに苦しくなったの乗り越えようって思えたのもさ、僕は明日君にとっての明日君にひどい態度をとってしまう。高俊、私もだよ。 Esoknya di hari ke-21-nya Takatoshi atau hari ke-9 dari sisi Emi, Takatoshi langsung memeluk Emi begitu turun dari kereta dan menceritakan jika di hari-hari esoknya Emi dia akan sering menangis karena itu hari-hari terakhirnya bersama Takatoshi. Sampai akhirnya Takatoshi tidak akan mengenal Emi sama sekali seperti di awal film. ごめんな、わからなくて辛くさせて。これから先の君は時々ちょっと泣いてしまうんだ。最後は知らない人みたいに振る舞わなきゃいけなくなって。 Emi pun menjelaskan saat dia berumur 5 tahun, Emi berada di tengah insiden kebakaran di sebuah festival. Untungnya dia diselamatkan dari ledakan berbahaya oleh Takatoshi yang waktu itu sudah berumur 35 tahun. Mulai saat itu Emi pun merasa kagum dengan Takatoshi, dan di umur yang ke-15 Emi diberikan buku diari oleh Takatoshi yang berumur 25 tahun. Dari situlah Emi yakin jika ada suatu ikatan takdir di antara mereka. Sampai akhirnya di umur yang ke-20 mereka benar-benar bertemu dan menjalani harinya bersama-sama. 5歳の時、初めて家族とこっちの世界に来たの。助けてくれたの。それがあなた、35歳の高俊。エミ Keesokan harinya yaitu hari ke-22 dari sudut pandang Takatoshi, mereka pun kembali jalan-jalan sesuai tulisan di buku diari. Tapi kali ini Takatoshi sangat enjoy karena yang terpenting Emi merasa bahagia. Sampai akhirnya Takatoshi pun mengajaknya party-party bersama circle-nya. Lalu di jalan pulang Takatoshi mengatakan jika selanjutnya hubungan mereka lebih baik berlanjut sebagai teman. Karena pertemuan mereka kurang dari 10 hari lagi dan akan tiba hari terakhir Takatoshi bertemu Emi atau hari pertama Emi bertemu Takatoshi. Mirisnya Takatoshi sempat mengatakan jika dia sangat mencintai Emi, namun Emi hanya tersenyum karena dari sisi Emi hubungannya bersama Takatoshi belum lama dimulai dan masih merasa canggung. 今日が初めてだよな。上山君。図ができる子は。僕もエミもどうして？僕たちはすれ違ってなんかない。結んだ輪になって。エミ、愛してる。Singkat cerita di hari yang ke-29 alias hari keduanya Emi, Takatoshi pun membawa Emi ke rumahnya untuk bertemu kedua orang tuanya. Sebelum itu mereka pun jajan takoyaki dan terlihat Emi menggerakkan kakinya karena makan takoyaki yang terlalu panas. Persis seperti memori Takatoshi tentang Emi 10 tahun lalu saat memberikan kotak misterius, dan mereka juga sedang makan takoyaki yang sama. Setelah itu mereka pun sampai di rumah Takatoshi dan bertemu kedua ortunya.
Ibunya pun begitu sumringah menyambut mereka, tapi sikap ayahnya sangat dingin lur dan kaku kayak Takatoshi. Namun Takatoshi biasa saja karena sudah paham perangai ayahnya. Setelah itu mereka pun makan malam dan ibunya menceritakan tentang masa lalu Takatoshi yang pernah ditolong seorang wanita saat tenggelam di danau. Selain itu Emi juga diberitai soal resep daging yang memakai coklat dan Takatoshi pun nyengir-nyengir aja karena sebelumnya dia sudah dibuatkan oleh Emi makanan dengan bumbu tersebut. Setelah selesai makan mereka semua pun akhirnya berfoto yang mana selanjutnya foto tersebut akan disimpan oleh Emi. 金足りてんのか足りなくなったらいい隠し味に今度やってみます。それでちっちゃい頃池でたまたま通りがかった女の Di jalan pulang Takatoshi tidak bisa menahan tangisnya karena esok adalah hari terakhirnya bersama Emi. Takatoshi belum bisa menerima kenyataan jika mereka tidak akan bersama lagi dan tidak akan pernah bisa menjalin rumah tangga dengan Emi. エミとは家族になれないんだろう。ごめんね。 Besoknya di tanggal 16 Maret adalah hari terakhir Takatoshi bertemu Emi atau hari pertama baginya. Emi pun datang sebagai model untuk tugas lukisan Takatoshi. Sebelum mulai Emi meminta Takatoshi menjelaskan semua hal yang terjadi, mulai dari mereka ketemu sampai hari terakhir itu. Sambil terus melanjutkan lukisannya, Takatoshi pun menceritakan semuanya, seperti pertemuan mereka di stasiun, temannya Soichi, kemana saja mereka jalan-jalan setiap hari, dan hal-hal kecil yang sangat berkesan. Namun tiba-tiba Takatoshi tidak bisa menahan tangisnya, karena dia harus mengingat kenangannya bersama Emi yang tidak akan pernah bisa diulang kembali. 君にとっては今日が最初なんだもんな。今日まであった出来事を今日までどんな風に過ごしてきたか。大学に行く電車の中で、そしたらエミがここにはならない、映画の時間におっちゃダッシュしてさ、僕が今日までと楽しかったり。 Setelah itu Takatoshi pun mengatakan jika Emi jangan menjalani hari dengan mengikuti cerita darinya. Namun menurut Emi, dia pasti akan tetap bahagia karena selama 30 hari ke depan Emi akan bersama Takatoshi. Lalu saat hampir jam 12 malam, mereka pun duduk bersebelahan di stasiun Takaragaike, tempat di mana mereka pertama kali bertemu, yang ironisnya juga tempat mereka akan berpisah. Sebelum berganti hari, Takatoshi pun menggenggam tangan Emi dan mengatakan jika kedua ujung waktu hidup mereka seakan berada dalam lingkaran yang saling terhubung, yang mana artinya selama mereka hidup di dunia akan ada saat di mana hari mereka saling bersinggungan. Seperti Takatoshi yang ditolong Emi ketika masih kecil, pertemuan mereka selama 30 hari di bulan Februari dan Maret 2016, sampai saat Emi diselamatkan Takatoshi di festival ketika masih berumur 5 tahun. Tak lama kemudian kereta pun tiba di stasiun Takaragaike bersamaan dengan jam yang menunjukkan pukul 12 malam. Lalu Emi pun akhirnya menghilang dari genggaman Takatoshi. いい恋人だった？すれ違ってくんだね。端と端を結んだ輪になった。 Setelah itu film pun flashback dan berpindah ke sudut pandang Emi. Ketika dia masih berumur 15 tahun, Emi dihampiri oleh Takatoshi yang memberikan lukisan miliknya saat berusia 20 tahun. Dalam hatinya Emi mengatakan jika dia ingin sekali bertemu Takatoshi di umurnya nanti yang ke-20 tahun. Lalu film pun kembali menunjukkan pertemuan Emi dan Takatoshi dari awal di ruang studio sebagai model, bertemu kedua orang tua Takatoshi, dan hari-hari yang mereka habiskan selanjutnya seperti mencukur rambut, juga memasakkan daging dengan coklat sesuai resep dari ortu Takatoshi. Seiring berjalannya waktu, Emi pun semakin merasa sedih karena hari-harinya bersama Takatoshi juga harus berakhir di stasiun Takaragaike, yaitu saat dimana Takatoshi memberanikan diri berkenalan dengan Emi dan menyatakan cintanya. Sedih banget sumpah sih. これ私。そこにはあなたに愛されている私のかけがえのない
また泣きそうになってない？なってない。また会える。また会えるよ。また明日ね。 Film pun kembali ke sudut pandang Takatoshi saat bertemu Emi yang masih berumur 5 tahun di festival. Setelah itu film pun ditutup dengan scene di awal film saat Takatoshi bertemu dengan Emi di stasiun dan bertanya apakah mereka akan bertemu kembali. たどり着いた。 Buyar, gimana baper nggak Anda setelah nonton film sampai selesai lur? Kisah cinta dua insan yang tidak akan pernah bisa bersatu ya kan? Jadi pesan moralnya apa lur ya? Manfaatkanlah waktu kalian bersama orang-orang terkasih karena kalian tidak pernah tahu lur kapan orang yang Anda sayangi akan pergi meninggalkan kalian. Assalamualaikum.